Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjar Permana. Kali ini saya dan kelompok saya akan sedikit menjelaskan mengenai SEO atau Search Engine Optimization. Nah, dalam artian bahasa Indonesia, secara singkatnya merupakan suatu pengetahuan yang mempelajari cara-cara supaya sebuah website atau blog dengan isi dan konten tertentu atau tema tertentu bisa terlacak atau terindeks semaksimal mungkin di search engine atau mesin pencari seperti Google Search, Yahoo Search, MSN Search, dunia web atau internet yang sering kita gunakan. Nah, untuk pemahaman SEO yang pertama merupakan algoritma pemrograman yang bermuatan teks logis, tapi SEO juga merupakan seni memainkan atau mengolah konten serta keyword seperti hanya peralatan-peralatan fotografi seperti kamera, alat cetak, alat pencahayaan, yang merupakan seni memotret atau mengolah serta menghasilkan komposisi gambar atau art. Nah, untuk pemahaman SEO berikutnya, persis ibarat sebuah game di dalam komputer dengan seorang pemain game atau gamer, program game atau teknis atau logis, tapi gamer merupakan seni memainkan program tersebut yang membutuhkan keahlian, pengalaman, insting untuk memenangkan permainan. Meskipun misalkan sebuah program game tersebut adalah buatan saya sendiri, yang artinya mengerti dengan persis algoritma yang digunakan, bukan berarti saya sendiri bakal lebih mahir memainkan permainan tersebut dari orang lain yang sama sekali tidak mengerti pemrograman, kecuali jika saya bermain curang dengan cara membuat cheat di dalam game tersebut. Nah, untuk panduan 10 ranking, informasi yang ditulis harus newsworthy atau cukup layak untuk dijadikan berita. Usahakan juga informasi tersebut dapat membuat pembaca semakin tertarik untuk mencari informasi terlebih dalam tentang produk atau service atau berita yang ingin kita sampaikan. Memulai menulis uraian dengan description di dalam proses press release atau kemudian tuliskan mengenai ciri khas atau produk atau service berita atau hotel yang akan kita tawarkan. Tanyakan kepada diri kita sendiri ya. Kita juga harus bisa menanyakan kepada diri kita sendiri apakah orang lain kira-kira bakal tertarik atau tidak dengan apa yang kita buat. Kita juga harus yakin pembaca dalam 10 kata pertama bahwa press release yang dibutuhkan itu benar adanya. Kita juga harus menghindari penggunaan kata sifat yang berlebihan atau bahasanya khayalan gitu. Yakin bahwa press release ini adalah fakta sebenarnya mengenai website Anda. Jadi kita juga harus menggunakan website ini dengan fakta gitu. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurangi juga. Jangan lupa juga kita untuk menulis identitas diri kita sendiri, seperti kontak kita melalui handphone, fax, email, website, URL, dan lain-lain sebagainya. Kita juga harus yakin sekali lagi gitu bahwa release yang telah kita buat itu benar. Kita juga harus membuat press release yang dibuat ini mudah dimengerti oleh media press release lain untuk melakukan rilisnya. Nah, langsung langkah berikutnya, promosi SEO. Kita untuk melakukan promosi, kita juga harus mengetahui tentang pasar yang kita tuju itu mau kemana gitu. Apakah seorang wartawan, konsumen, atau investor. Kita dapat membangun penelitian untuk kata kunci untuk menemukan dua hal yang relevan sesuai dengan pasar yang kita tuju. Kita akan memeriksa kembali berita singkat yang sesuai dan relevan dengan maksud dan tujuan yang kita inginkan. Kita juga membangun jaringan dari berita-berita singkat yang dimiliki untuk website kita sendiri gitu. Langkah promosi selanjutnya adalah langkah promosi. Kita juga harus memberikan berita pendek agar orang-orang lain bisa dapat dengan mudah mengerti. Kita juga bisa menggunakan seperti kanal-kanal berita, yaitu seperti Yahoo News, Google News, dan lain sebagainya. Kita juga bisa memposting berita-berita kita melalui berita teknologi.
melalui website teknologi seperti XML, OPML, Atom, RRS, dan USML. Nah, untuk langkah promosi selanjutnya kita harus meminta data untuk mengukur hasil yang dampak ditimbulkan dari persilas tersebut. Jadi kita harus menganalisa juga data yang kita hasilkan itu seperti apa. Kita juga harus mengetahui pergerakan seberapa banyak jumlah pengguna yang membaca berita di search engine. Kita juga dapat melakukan perjanjian strategi marketing secara terpadu dengan analis click counts produk untuk mendapatkan hasil analisis secara visual dan keuntungan menggunakan promosi search engine. Yang pertama, memiliki rating tinggi untuk kata kunci hingga 28 hari di Google dan Yahoo, MSNN, dan search engine lainnya. Membangun jaringan yang sesuai dengan kualitas yang dimiliki oleh Google dan Yahoo yang memiliki kebijakan anti-spam. Meningkatkan jumlah pengunjung website kita yang memperoleh berita dari search engine. Meningkatkan jumlah potensi pasar dari masyarakat yang mengirim email kepada kita, kepada perusahaan kita. Iklan umum yang menarik untuk dikunjungi untuk membangun image baik gitu terhadap calon-calon customer kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey Wardana akan melanjutkan presentasi tentang Search Engine Optimization. Di sini untuk penggunaan potensial SE, di sini 98% wartawan yang mencari berita secara online setiap harinya. Lalu 92% untuk artikel penelitian, 81% untuk mencari berita, 76% untuk mencari sumber atau penemuan baru, 73% untuk menentukan berita singkat atau iklan promosi. Rata-rata setiap harinya itu 60 juta penduduk Amerika selalu online dalam mencari berita. Di sini ada 30% untuk mencari informasi dan 27% untuk mencari berita. Nah, lalu bagaimana bisa maksimal dalam SEO? Yang pertama, tetapkan tema website atau blog, lalu buatlah harmonisasi atau penyambungan antara title, deskripsi, dan konten. Jadi antara title dan deskripsi konten itu harus nyambung. Terus daftarkan ketiga search engine besar di Google atau Yahoo atau MSN. Cara gampang menggunakan My.Net atau Stem Submitter di bagian bawah footer blog ini. Masukkan URL blog lalu submit. Daftarkan juga sistemnya secara manual di 3 search engine di atas. Pasang meta tagnya di bawah tag head. Lalu posting artikel yang berhubungan dengan keyword yang dipasang di atas. Dan yang terakhir adalah daftarkan RS minimal di technorati.com, feedburner.com, dan myblog.com. Untuk kekuatan SEO, yang pertama lah jenis konten atau tema postingan. Di sini tema postingan itu harus yang sedang banyak dicari orang. Jadi kalaupun ilmu SEO eksperimen, kalau artikelnya tidak ada yang dicari orang, bagaimana kita dapat traffic gitu. Lalu harmonisasi hubungan yang menyambung antara title, deskripsi, dan keyword konten. Di sini adalah contohnya sebuah tema gosip akan lebih SEO friendly jika diposting di blog yang bertema entertainment dibanding di blog yang bertema komputer. Asal dasar-dasar SEO sudah diterapkan seperti langkah di atas. Jadi pembuatan blognya itu harus sesuai tema supaya nanti nyambung dan orang mencarinya pun tidak susah. Lalu yang ketiga adalah cara mengolah dan menerapkan keyword konten yang banyak dicari orang, lalu dikemas dengan seni teknik penerapan keyword. Setelah kita membuat konten yang menarik dan dikemas,
melalui teknik-teknik yang unik dan lalu diterapkan di keyword itu sendiri. Sedikit tips SEO untuk SEO website yang berupa beberapa halaman statis, prinsipnya sama saja, hanya perlu lebih cermat dan akurat mengatur penyusunan penerapan setiap keyword pada seluruh wilayah halaman website. Dan untuk blog dengan domain hosting sendiri, misalnya memakai mesin WP, tentu lebih mudah lagi karena bisa memanfaatkan waktu semacam plugin. Ukuran kesuksesan seseorang blogger akan sangat berpengaruh dengan dua hal, yaitu yang pertama misi dan visi utama ngeblog, yang kedua adalah tema utama konten blog. Jadi SEO itu hanyalah sebagai alat bantu. Jadi secanggih apapun ilmu perseoan, bagaimana bisa mendatangkan traffic jika konten tidak ada yang mencari. Lalu di sini ada SEO tools. Nah, di sini adalah Alexa atau Alexa Ranking. Jadi Alexa Ranking ini adalah hasil perangkaian dan perantingan Alexa. Lalu Alexa Web Ranks Checker. Ini untuk mengecek kondisi Alexa Web Rank, incoming links, research rank, and average review website. Lalu di sini ada backlink, yaitu another text backlink checker. Jadi untuk mengecek backlink dan another tag yang dipakai di dalam backlink. Lalu backlink analysis. Di sini untuk meriset dan menganalisa link quality website. Selain itu juga mengecek halaman terindeks seperti link ke website, link ke edu, dan GOV. Umur domain dan waktu habis, expired, Google Rank, Alexa Traffic Rank, listing di DMOZ. Backlink Another Text Analyzer ini tool yang membantu dalam menentukan backlink dari website Anda dan link tag yang dipakai oleh backlink untuk terhubung dengan website Anda. Lalu backlink Builder membangun backlink berkualitas sebagai salah satu faktor terpenting dalam search engine optimization. Lalu untuk tool domain popularity domain stage, yaitu domain egg tool, di mana tool ini menampilkan rata-rata umur website di internet dan memungkinkan kita untuk melihat bagaimana penampilan website saat pertama dibuat. Lalu domain dossier menginvestigasi domain-domain dan IP address. Lalu domain popularity ini Viranti ini akan menunjukkan semua backlink untuk domain yang diberikan termasuk 10 subhalaman per backlink domain, host IP, dan Google Rank. Lalu domain stage tool. Viranti ini membantu dalam memperoleh statik dari domain pesaing statik yang diberikan termasuk Alexa Traffic Rank, umur domain, Yahoo Web Rank, Demos listings, perhitungan backlink, dan jumlah halaman yang terindeks di search engine seperti Google, Yahoo, MSN, dan lain-lain. Lalu di sini ada HTTPS, header check. Piranti ini memungkinkan Anda untuk mengetahui header HTTP header yang diberikan oleh web server ketika ada permintaan URL dapat dipakai untuk HTTP dan HTTPS URL. Lalu view HTTP header.
Piranti kecil ini memungkinkan Anda untuk melihat HTTP header untuk setiap HTTP yang diminta. Dan view HTTP path, piranti ini dapat menampilkan path atau direction yang diminta. Di sini ada Google PageRank Checker, AdWords Keyword Tool, Google Band Tool. Yang pertama adalah Advanced Google Search. Digunakan piranti ini untuk mencari di Google dengan berbagai cara. Sebuah sumber atau research yang sangat bermanfaat bagi search engine optimization, terutama untuk meriset kata kunci. Lalu cek Google PageRank yang dipakai untuk mengecek Google Rank semua web page tanpa perlu menginstal Google Toolbar. Lalu cek PageRank by Google Data Center. Dengan tool ini, Anda dapat mengecek PageRank dari data center yang berbeda. Lalu free Google AdSense Keyword dan YVN Keyword Search Tool. Dengan kemampuan melakukan pencarian dalam database yang sedang berkembang dengan puluhan ribu kata kunci berharga mahal. Jadi IoT memungkinkan publisher untuk menemukan kata kunci dan frase kunci yang memungkinkan mereka untuk fokus pada konten mereka untuk membuat site menjadi lebih efektif. Dan Google AdWords Keyword Tool, piranti kata kunci dari Google yang menampilkan kata kunci spesifik dan mirip. Lalu Google Band Tool, piranti ini menggunakan dua metode untuk mengecek apakah sebuah URL yang dimasukkan telah berada dalam database Google. Ini adalah cara yang bagus untuk mengecek apakah sebuah website telah terban oleh Google karena alasan tertentu. Lalu Google Keyword Rank Tool, mencari dengan daftar kata kunci dari situs pencarian Google yang berbeda. Lalu Google PageRank Checkers, secara langsung mengecek rank dari website atau halaman web. Google PageRank Checker, piranti sederhana untuk mengecek rank dan dapat ditampilkan di website. Secara otomatis meng-create beberapa item dari beberapa contoh, yaitu Google Stats. Untuk Google Synonym, tulis sebuah kata kunci untuk mendapatkan sinonim Google dengan menggunakan metode keyword. Dan PageRank Authenticity Check, piranti ini menunjukkan PageRank dari sebuah domain. Selain itu, PageRank juga akan dicek autentifikasinya. Dan PageRank Tool akan memberikan nilai Google PageRank untuk URL yang disubmit dari berbagai data center Google. Lalu Fadel Predictor, dilihat dari situs Anda seperti yang dilihat oleh Google, bersimulasi dengan search engine dan perkiraan Google listing dan Anda sendiri. Visual PageRank, piranti menunjukkan semua link dan berkorespondensi dengan PageRank. Dan MCDR Keyword Analysis Tool, memasukkan URL dan kata kunci. Tool ini akan menampilkan PageRank dalam hal backlink dari top 10 website. Lalu Keyword Density, piranti ini menunjukkan beberapa seiring kemunculan kata dalam konten dari sebuah domain. Keyword Density, piranti ini sangat berguna untuk para webmaster dan SEO untuk mencapai keyword density optimal untuk satu set keyword. Keyword Density Checker, Keyword Density adalah proses akurasi kata kunci atas teks yang lain dalam halaman web. Piranti ini akan meng-crawl URL spesifik, masukkan teks seperti yang diminta search engine, hilangkan kata-kata umum, dan analisis density kata kuncinya. Terus Keyword Diffusion Tool digunakan untuk menganalisa wilayah kompetensi dari istilah atau
parase pencarian tertentu. Piranti ini akan menampilkan skor, persentase, dan memberikan analisis detail dari situs top ranking di Google, Yahoo. Keyword Research Service ini untuk memasukkan kata kunci atau frase dan dapatkan top 10 keyword di covering listing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Ardi Pranomo, NPM 2113191113. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Encep Randy. Untuk yang selanjutnya, link popularity check dan site link analyzer dan link value. Untuk yang pertama, deep link ratio tools. Piranti ini dibuat untuk menganalisa seberapa dalam efek link rasio situs atas rankingnya di search engine. Selanjutnya, link popularity check. Link popularity check salah satu cara terbaik untuk mengukur secara independen online awareness dan tampilan secara keseluruhan sebuah website. Selanjutnya, link popularity checker. Link popularity checker akan menyampaikan beberapa banyak website yang melakukan link ke website Anda. Selanjutnya, link validation speeder untuk mengecek broken link secara online dan gratis. Selanjutnya, link price calculator. Tools ini membantu Anda mengetahui perkiraan jumlah yang harus dibayar per bulannya untuk sebuah iklan dari setiap halaman website. Selanjutnya, link value. Piranti ini akan mengkalkulasi nilai link per bulannya dari sebuah website. Selanjutnya, reciprocal link check. Piranti ini akan membantu memastikan bahwa link partner Anda telah melink kembali ke website Anda. Piranti ini juga mengetahui anchor text yang dipakai untuk link partner untuk melink ke website Anda. Selanjutnya, link analyzer. Piranti ini menganalisa halaman web dan memberikan tabel data berisi outbound, link, dan anchor text mereka yang saling berkaitan. Selanjutnya, link representation measurement tools menunjukkan pengarahan link ke URL sasaran Anda bersama dengan link survey, link representation score, teks yang dipakai pada link untuk mengarah ke Anda, Alexa Traffic Analysis untuk situasi situs yang saling berhubung ke tiap backlink-nya. Mega Tag Generation. Mega Tag Generator akan membaca halaman yang telah dispesifikasi, menghilangkan kata yang tidak perlu, dan mengambil kata yang paling sering digunakan pada halaman web, dan kemudian akan membantu tag meta keywords menggunakan kata-kata yang telah ditemukannya. Selanjutnya, Meta Tag Generator. Guna piranti ini untuk membuat search engine friendly head tag untuk website Anda. Selanjutnya, Title and Meta Text Generator. Kode generatornya akan membuat title dan meta text situs Anda untuk meningkatkan ranking website di search engines. Selanjutnya, Miscellaneous Tools. 156 Seal Tools berisi daftar piranti SEO yang berguna. Selanjutnya, Directory Submission Manager. Piranti gratis ini dapat dipakai untuk melacak submission Anda ke berbagai web directory. Selanjutnya, CopyScript untuk mengcopy atas halaman website Anda di web. Selanjutnya, Crazy Edge dapat
memberikan gambaran jelas dari mana pengunjung itu mengklik dan memperbaiki hasil pencarian situs Anda. Selanjutnya, site analysis including link popularity. Piranti ini memberikan analisa komplit situs seperti backlink, situs Traffic, Google PageRank, dan juga apakah domain Anda telah terlisting di MOZ and Yahoo Directory. Selanjutnya, sitemap generator untuk membuat Google Sitemap online. Browser Search Resolution Checker. Browser Screen Resolution Checker akan menunjukkan bagaimana tampilan website pada monitor pengunjung dengan menggunakan resolusi layar yang berbeda. Selanjutnya, miscellaneous tools lanjut. Similar Page Checker. Search engine terkenal dengan finality-nya yang website yang kontennya berisi duplikat atau mirip. Konten Anda mungkin saja mirip dengan website lain di internet, atau halaman website Anda dapat sama satu dengan yang lainnya. Piranti ini dapat menunjukkan persentase kemiripan atas dua halaman. Selanjutnya, speed tester. Piranti ini dapat menunjukkan durasi sebuah website. Nilainya dapat dipakai untuk menunjukkan beberapa lama waktu yang dibutuhkan website untuk load. Selanjutnya, mood writer rule generation. Mood writer rule generation akan mengembalikan dinamik URL yang diberikan dan membuat syntax untuk ditempatkan pada file. Atasis yang memungkinkan URL ditulis kembali dalam format yang dapat di spider. URL writer atau mood writer. Dengan piranti ini, Anda dapat mengubah dinamik URL menjadi search engine friendly URL. URL writing tools untuk membuat search engine friendly URL. Selanjutnya, user agent cooking detector. Piranti ini untuk menstimulasi Google Bot berdasarkan user agent untuk mendeteksi local content. Selanjutnya, what's on the that it IP untuk mengetahui virtual host. Search engine position checker, speeder simulator, ranking reports, search tracker. Untuk yang pertama yaitu Dogplay, search comparison tools. Selanjutnya, Google versus Yahoo Grid. Piranti ini akan melakukan pencarian dari Google, Yahoo, kemudian akan mencari kesamaan dan menampilkan dalam graphical display mengenai hasil pencarian dari kedua search engine tersebut. Selanjutnya, Search Engine Position Checker. Search Engine Position Checker secara otomatis akan mengakses ke search engine yang ditunjukkan dan mengecek apakah URL Anda telah masuk ke dalam urutan 50 atau kata kunci tertentu. Selanjutnya, Search Engine Simulator. Simulator ini menggunakan web author untuk melihat bagaimana bentuk tampilan halaman mereka nantinya di mata search engines. Simulator ini akan mengabaikan meta tag yang selalu digunakan oleh search engines. Selanjutnya, Search Engine Spider Simulator. Piranti ini membantu kita untuk melihat semua informasi yang diterima oleh Spider Search Engine dari sebuah website. Selanjutnya, Marketplace Search Engine Verification Tools. Piranti ini dapat membantu mengecek apakah sebuah situs sudah berada dalam 3 halaman pertama di hasil pencarian search engine untuk kata kunci tertentu. Selanjutnya, Number of Page Index. Piranti ini akan mengumpulkan laporan yang menampilkan beberapa banyak halaman dalam sebuah website yang telah terindeks oleh search engine. Dapat dipakai di semua search engine utama seperti Yahoo, Google, MSN, Interweb, Hotbot, and
Alta Vista. Selanjutnya, search position. Piranti ini dapat menemukan posisi di mana sebuah domain terranking oleh kata kunci tertentu dan dibandingkan dengan 100 hasil pertama oleh Google Search, MSN, and Yahoo. SEO Analysis dan Screener. Untuk yang pertama, Free SEO Tools. Yang kedua, Cool SEO Tools. Piranti internet yang marketing ini dapat mengecek top 10 situasi terkait di Google, kemudian mengecek posisi top 10 di situasi tersebut di Yahoo dan MSN. Selanjutnya, SEO Analyzer. SEO Analyzer dapat diperoleh dengan gratis. Piranti ini menggunakan algoritma yang dapat mendeteksi sudah search engine friendly-kah sebuah website design. Selanjutnya, SEO Screener, piranti lengkap yang dapat dipakai untuk menganalisis SEO untuk sampai dengan reportingnya. Untuk contoh, yang pertama, contoh HTTP perawat.com, title perawat Indonesia, description situs menyediakan berbagai informasi seputar perawat. Keywordnya yaitu contoh perawat Indonesia atau gabungan perawat Indonesia. Untuk selanjutnya ini adalah contoh dari Ping of Matrix. Ini adalah contoh proses pendaftaran URL. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.